Menurutmu hewan apakah yang paling berbahaya di dunia? Bukan ular berbisa atau harimau yang tangguh, bukan beruang grizzly yang ganas atau buaya raksasa. Makhluk sangat berbahaya yang bisa menghancurkan seluruh spesies hewan dan menyebabkan ketidakseimbangan ekologi di seluruh dunia adalah kodok tebu. Penampilannya tidak menakutkan maupun agresif. Ia tidak akan menyerangmu maupun hewan pemangsa lainnya. Ia menghabiskan waktu di antara rerumputan dan rawa-rawa, berburu serangga, dan berketur. Ia memiliki banyak musuh predator, burung kuntul, kadal, dan lainnya. Dan lihat, buaya itu berenang ke arah kodok dan menangkapnya dengan rahangnya yang kuat. Makan siang sudah siap, tapi perhatikan yang terjadi selanjutnya. Buaya itu merasa sakit. Ia lemas dan berbaring di atas rumput, tidak bernapas. Bisa dibilang dia terkena gangguan pencernaan akut. Faktanya, kodok tebu adalah amfibi yang sangat beracun. Ia memiliki kelenjar parotid di belakang pundaknya yang mengeluarkan racun berbahaya. Begitu masuk ke perut hewan apapun, ia menyebabkan reaksi fatal pada seluruh organisme. Hewan yang memakan kodok tebu sangat jarang bisa bertahan hidup. Sekarang bayangkan ada sejuta kodok semacam itu, dan masing-masing dari mereka adalah makan siang yang menarik bagi predator. Makhluk ini berasal dari Amerika Selatan dan Tengah, tapi menjadi sangat terkenal setelah menyebabkan bencana lingkungan di Australia. Semua berawal pada tahun 1935 ketika orang-orang membawa kodok tebu untuk melawan kumbang tebu. Serangga-serangga ini merusak tanaman tebu di bagian utara Australia. Para petani mengira kodok-kodok impor itu akan segera membasmi hamanya. Tapi bukannya terbantu, Australia justru mengalami kerusakan yang lebih parah. Masalah pertama adalah kodok tidak berburu serangga. Itu akan lebih baik jika diketahui sebelumnya. Serangga hidup di tangkai alang-alang yang tinggi, dan kodok tidak bisa melompat setinggi itu, jadi kodok memakan serangga lain dan berkembang biak dengan cepat. Awalnya sekitar 100 kodok buluh dibawa. Para petani berhasil mengembangbiakan lebih dari 2.000 hewan ini dan melepaskannya ke ladang. Populasi amfibi berkembang menjadi 200 juta ekor dalam waktu kurang dari 85 tahun. Mereka membanjiri Australia dan menyebabkan penurunan populasi hewan-hewan predator yang memangsanya. Sayangnya, fauna lokal tidak berhasil mengembangkan kekebalan terhadap racun kodok ini. Kodok-kodok invasif ini mengembara ke seluruh bagian utara benua, menyebar dengan kecepatan 50 km per tahun dan menyebabkan kerusakan pada semua lingkungan biologis yang mereka temui. Penduduk setempat mengatakan mereka menyaksikan burung-burung jatuh dari langit setelah memakan kodok. Hewan melompat ini berbahaya bagi mereka yang memakan dan menyentuhnya. Hewan apapun yang menjilat atau menggigit kodok ini langsung terkena racun yang berbahaya. Daya tahan kodok memperparah masalah ini. Mereka mampu bertahan di hampir semua kondisi cuaca dan bisa berkembang biak di mana saja. Suara mereka terdengar di hutan tropis, semak-semak pantai, dan bahkan di antara bukit-bukit pasir. Mereka sanggup menghadapi suhu dingin maupun panas dan memakan semua yang ada di jalurnya. Mereka tidak pilih-pilih makanan. Amfibi ini memakan serangga hidup, bangkai, hingga sampah. Namun masalah yang paling krusial adalah kecepatan reproduksi mereka. Kodok tebu betina bertelur 8 hingga 30 ribu butir 2 kali dalam setahun. Dalam 3 hari, kecebong kecil menetas dari telur. Mereka berenang di air selama 20 minggu, kemudian menjadi kodok. Harapan hidup mereka adalah 5-10 tahun di alam liar. Kondisi cuaca buruk, predator, kekeringan, dan hal lainnya tidak dapat menghentikan mereka. Manusia juga tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan hewan lain adalah dengan mengajari mereka agar tidak memakan kodok. Para ilmuwan memasak sosis dari kodok tebu dengan sedikit konsentrasi racun di dalamnya. Mereka memberikan makanan ini kepada biawak, buaya air tawar, dan predator lainnya agar dapat mengenali rasa kodok tersebut. Hewan-hewan itu sedikit keracunan oleh sosis kodok dan mengingat bahwa apapun yang berbau serupa berarti berbahaya. Para ilmuwan berharap mereka tidak akan mendekati kodok setelah mencium baunya. Hewan amfibi telah menghancurkan sebagian besar keanekaragaman hayati di bagian utara negara ini, dan sekarang mereka dengan cepat berpindah ke Australia Barat. Para ilmuwan berharap rencana mereka dapat menyelamatkan hewan-hewan lain. Tapi apa yang harus dilakukan selanjutnya? Mungkin alam dapat menawarkan solusi untuk masalah ini. Beberapa hewan predator bisa menjadi kebal terhadap racun kodok, tapi entah kapan hal ini akan terjadi.
Kodok invasif merupakan masalah yang cukup parah bagi ekologi, tapi mereka tampak tidak berbahaya. Bagaimana dengan ular piton invasif? Di Everglades, Florida, ular sanca bodoh mengancam satwa liar setempat. Monster merayap raksasa telah menjadi spesies yang dominan, menggusur aligator dari rawa-rawa. Ular sanca memburu kelinci, tupai, dan hewan lainnya, mengurangi populasi mereka hingga 99%. Tentu saja ular sanca tidak sebanyak kodok dan manusia bisa menyingkirkannya, tapi masalahnya mereka sangat pandai bersembunyi. Bahkan para ahli satwa liar profesional pun tidak dapat menemukan mereka di rawa-rawa dan hutan. Ular sanca ini juga pemburu yang hebat. Mereka bersembunyi, menunggu, lalu menyerang, yang membuat mereka menjadi salah satu makhluk invasif paling berbahaya di dunia. Tapi untungnya mereka tidak menyerang manusia. Babi feral adalah salah satu spesies invasif yang paling agresif di bumi. Mereka memiliki gigi sangat tajam dan gading yang kuat. Mereka tidak takut pada apapun dan bahkan akan menyerang manusia. Hewan besar dan cepat ini memakan biji pohon ek, kastanye, telur penyu, kalkun, dan telur burung puyuh, menginjak-injak tanaman dan menimbulkan teror bagi semua makhluk di daerah tersebut. Babi-babi ini menyebabkan kerusakan senilai $1,5 miliar per tahun di 47 negara bagian. Diimpor ke AS beberapa abad yang lalu, babi feral baru-baru ini mengalami peningkatan kesuburan. Para ahli biologi dan petani setempat sedang berusaha memecahkan masalah ini. Tapi saat ini cukup sulit untuk mengendalikan populasi babi feral. Kumbang kecil ini tampak tidak berbahaya, tapi bisa menyebabkan lenyapnya jus jeruk di AS. Ini kutu loncat jeruk yang suka memakan buah jeruk. Serangga ini mengandung bakteri yang menginfeksi pohon jeruk dan perlahan-lahan merusaknya. Setelah terinfeksi, akar pohon berubah bentuk, jeruk berjatuhan lebih awal dari seharusnya, dan pohon secara perlahan kehilangan energi vital. Kutu loncat jeruk menyebar di Florida, tempat sekitar 80% jus jeruk di AS diproduksi. Selain itu, parasit ini juga ditemukan di Georgia, Texas, Louisiana, dan California, negara bagian yang ditumbuhi banyak lemon. Kita telah melihat amfibi, reptil, mamalia, dan serangga invasif. Bagaimana dengan burung invasif? Jalak Eropa adalah burung kecil yang lucu, tapi tidak lagi lucu saat bergabung dalam kawanan raksasa. Burung jalak berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari ratusan dan ribuan ekor, menyerupai awan hitam yang sangat besar. Mereka terbang ke kota, desa, dan ladang untuk mencari makanan. Burung-burung ini memakan pakan ternak, sehingga menciptakan banyak masalah bagi para peternak. Serangga invasif ini tidak mengancam spesies hewan lain, tidak merusak tanaman dan pepohonan, tidak menggigit, dan tidak membawa infeksi. Masalah utamanya adalah bau tidak sedap yang dikeluarkannya. Ada begitu banyak serangga bau busuk berwarna coklat di AS, dan kemungkinan besar beberapa di antaranya tinggal di rumahmu. Jika pernah melihatnya, kamu mungkin ingat bau busuk itu. Berkat aroma ini, kutu busuk hampir tidak memiliki musuh, setidaknya di Amerika. Tapi di Tiongkok, populasi mereka dikendalikan oleh tawon yang menggunakan punggung serangga untuk bertelur. Tidak ada tawon seperti itu di Amerika, sehingga kutu busuk berkembang biak dengan bebas di sini. Sekarang kita bahas salah satu tanaman paling invasif di dunia. Ini adalah hawkweed raksasa. Tanaman ini mengeluarkan racun yang aktif ketika terpapar sinar matahari. Racun tersebut dapat membakar kulit dan menghancurkan pohon serta tanaman yang tumbuh di sekitar hawkweed raksasa. Dari luar, tanaman ini mungkin tampak indah. Batangnya setinggi 4,5 meter dengan bunga putih yang cantik. Tapi tanaman ini menyingkirkan vegetasi lain di sekitarnya. Hawkweed raksasa melepaskan bijinya, dan angin sepoi-sepoi menyebarkannya bermil-mil jauhnya. Ketika tanaman baru tumbuh, mereka menghancurkan tanaman lain yang hidup di dekatnya. Masalahnya, hawkweed raksasa tidak memiliki musuh. Serangga hama tidak bisa memakannya karena racunnya. Hewan juga menghindarinya. Mungkin alam akan menciptakan serangga yang bisa memakan daunnya. Dan dengan demikian, mengembalikan keseimbangan.